Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Mariana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja UKM PPG di SMP Amalia. Berikut kartu ujian saya yang sudah saya tanda tangani. Pada hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran materi tentang teks prosedur di kelas 7 di SMP Amalia dengan menggunakan model problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, karena ini masih pagi, tentunya kalian harus bersemangat ya. Baiklah. Untuk membuka pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan, Sufyan Fauzan. Baiklah, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ada yang tidak masuk hari ini? Ibu lihat masuk semua ya? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap anak-anak? Siap. Di sanalah hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya semula hanya bangsa dan yang suci Indonesia merdeka, hiduplah merdeka, merdeka, negeriku yang suci, Indonesia merdeka, merdeka, Baiklah, itu tadi kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari tentang materi apa?
Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang pengertian teks prosedur, Bu. Tentang pengertian teks prosedur. Iya, apa pengertian teks prosedur, Kurnia? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Iya, betul. Kurnia, hebat ya. Jadi, minggu lalu kita telah membahas pengertian teks prosedur. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, baiklah anak-anak. Kita simak video motivasi berikut ini ya. Yang jawab sebuah pertanyaan, gimana sih caranya biar kita jadi orang yang disiplin? Kita harus paham dulu apa itu disiplin. Disiplin adalah ketika kita mau keras terhadap diri kita sendiri sebelum dunia keras terhadap diri. Jadi orang yang disiplin adalah orang yang mau keras, tegas kepada dirinya sendiri sebelum dunia keras terhadap diri. Kebanyakan orang lebih memilih untuk tidak keras terhadap dirinya sendiri, melainkan lebih memilih untuk menjadi orang yang memanjakan dirinya sendiri. Itulah awal mula hidup tidak disiplin. Misalnya sekarang adalah waktunya berangkat kuliah, atau berangkat kerja, atau berangkat sekolah. Terkadang diri kita malas. Nah, kita harus coba disiplin. Caranya adalah tegas dan keras terhadap diri sendiri. Waktunya sekolah, berangkat sekarang juga. Mandi sekarang juga, melangkah sekarang. Terlalu banyak orang yang ketika di masa senggangnya dia memanjakan dirinya sendiri, akhirnya di masa tua, dunia yang keras terhadap dirinya, karena dia tak sempat keras dan disiplin atau tegas terhadap dirinya sendiri. So, keraslah terhadap dirimu sendiri sekarang. Nah, kalian telah menyaksikan video motivasi ya. Apa kira-kira hikmah yang bisa diambil dari video motivasi tersebut? Ya, tentu saja tadi jika kita ingin sukses berarti kita harus disiplin ya. Disiplin apa? Yang pertama, kalian harus bangun subuh. Kemudian sholat subuh, ya berangkat ke sekolah, mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan malas, harus bersemangat ya. Betul. Karena apa? Orang yang disiplin itu adalah orang yang keras, orang yang tegas terhadap dirinya sendiri demi masa depan yang cerah. Itu kira-kira hikmah dari video motivasi tersebut ya. Untuk menambah semangat, bagaimana kalau kita meneriakkan yel-yel perguruan Amalia? Masih ingat? Masih, Bu. Ya, perguruan Amalia. Amalia. Allahu Akbar. Hari ini akan mempelajari mengenai nih kompetensi dasarnya ya, yaitu 3, 6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan tentang teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu, dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cenderamata, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mencermati teks prosedur melalui tayangan video dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, diharapkan siswa mampu menjelaskan tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, simpulan, kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan, kata konjungsi, dan kata bilangan teks prosedur, disertai bukti dan alasan yang logis tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar dengan rasa ingin tahu yang tinggi, disiplin, dan bertanggung jawab secara tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran. Baik. Ini KKM pembelajaran di kelas 7 ya, yaitu 72. Adapun rubrik penskoran penilaian pengetahuannya, pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat simpulan. Ini skala penilaiannya 321 ya. Kemudian
Kaidah kebahasaannya yang pertama kalimat perintah, yang kedua kalimat saran, ketiga kalimat larangan, konjungsi, dan kata bilangan. Ini skala penilaiannya juga 3, 2, 1. Ya. Baiklah, anak-anak. Karena tadi Ibu menggunakan model pembelajaran problem-based learning, yang tahap pertama adalah orientasi peserta didik kepada masalah. Jadi kalian nanti akan dibagikan kelompok, ya. Nah, kemudian amati tayangan video tentang teks prosedur berikut ini. Sering menggunakan masker. Sudahkah benar cara menggunakannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Logam terletak di sisi atas. Tekan pipa logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian, supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Nah, itulah tadi video tentang cara menggunakan masker yang benar, ya. Nah, ini paragraf yang tadi ada di video tersebut. Nah, ayo anak-anak, siapa yang mau bertanya tentang tayangan video tersebut? Silakan. Aku, Bu. Ya, siapa namanya? Risma. Risma. Silakan Risma. Adakah simpulan dari video tersebut? Adakah simpulan dari video tersebut? Silakan Sufyan mau menanggapi. Adakah simpulan dari video tersebut? Tidak ada, Bu, simpulan dalam kalimat tersebut. Dalam video tersebut, kata Sufyan, tidak ada simpulannya. Ya, terima kasih Sufyan dan Risma. Sufyan dan Risma, hebat ya. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan, siapa yang mau bertanya mengenai video tersebut? Najwa, Bu. Oh, Najwa. Silakan, Saya, Bu. Najwa. Apakah video tersebut tidak ada kalimat sarannya? Apakah di video tersebut tidak ada kalimat sarannya? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Kurnia, silakan. Iya, betul, Bu. Di video tersebut tidak ada kalimat sarannya. Iya, di dalam video tersebut tidak ada sarannya. Nah, memang anak-anak, di dalam video tersebut tidak lengkap ya, tidak ada simpulan dan tidak ada kalimat saran, betul. Ya, Kurnia dan Najwa hebat. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kita memasuki tahap 2, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar ya. Silakan kalian mencari informasi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Itu ada di buku paket halaman 160 sampai 167 ya.
silakan kalian menuliskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Silakan mulai dari sekarang. Ya, sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. alhamdulillah ya. Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Ibu akan mengirimkannya di Google Classroom ya. Ibu akan mengirimkan di kelas 72. Oke, sebentar. Ya, silakan sudah Ibu kirimkan di Google Classroom LKPD-nya ya. Nanti kalian akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan di LKPD tersebut. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok dan kalian akan masuk breakout ya, ruang diskusi. Baik. Itu yang paragraf awal dari combro merupakan makanan khas dari Jawa Barat. Siapa yang mau mengetiknya? Salma aja, Sal, ketik Sal. Iya, aku yang kerjain. Jangan lupa kalian ketua kelompoknya ya. Siapa gitu. Ayo diskusi kembali. Ini yang bahan alat dari mana kalimatnya? Dari 1 kilogram singkong parut sampai 3 batang daun seledri dirajang. Oke, Jangan lupa pakai alasan. iya. Kesimpulan paragraf yang terakhir. Ayo silakan berdiskusi. Kameranya nyalakan. Ayo, yang mana struktur prosedur bagian tujuan? Itu yang paragraf awal dari combro merupakan makanan khas dari Jawa Barat. Siapa yang mau ngetiknya? Baiklah. Ini yang bahan dan alat dari mana kalimatnya? Dari 1 kilogram singkong parut sampai 3 batang daun seledri dirajang. Jangan lupa pakai alasan. Ya, nyalakan kameranya. Alia. Simpulan paragraf terakhir. Terus yang mana kaidah kebahasan kalimat saran? Yang ada kata Ada sebaiknya. kata sebaiknya. Nanti kalian ketua kelompoknya tunjuk ya. Ya, Bu. Oh ya, Bu. Iya. Bagaimana? Sudah selesai? Udah, Ge. Sudah, Bu. Ya. Nanti kalian akan masuk lagi ke ruang utama ya. Baiklah. Tadi kalian telah berdiskusi ya di ruang breakout. Nah, tadi
sudah memasuki tahap ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kalian sudah menunjuk temannya ya untuk melakukan presentasi. Nah, silahkan untuk kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Hana, silahkan. Saya Siti Ana Isnaini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok 1 tentang struktur dalam teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan. Paparannya adalah comro merupakan makanan khas dari Jawa Barat, terbuat dari parutan singkong yang bagian dalamnya diisi dengan sambal oncom, kemudian digoreng. Karena itulah dinamai comro yang merupakan pendekatan dari oncom di jero. Bahasa Indonesianya oncom di dalam. Bentuknya bulat lonjong, makanan ini enak disantap saat hangat. Alasan disebut tujuan karena berisi pengantar dari pembuatan comro. Paparannya adalah bahan pertama adalah singkong 1 kg singkong parut, setengah butir kelapa parut, 1 sendok teh garam, 4 buah bawang merah, dan 2 siung bawang putih dihaluskan, 1 mangkok kecil tempe bungkil atau oncom potong dadu, 1 mangkok tahu potong dadu, cabai rawit menjang, 3 batang daun seledri dirajang. Alasannya disebut sebagai bahan dan berisi bahan dan alat yang akan digunakan dalam membuat comro. Selanjutnya ada langkah-langkah. Paparannya adalah cara membuat singkong parut dicampur bersama kelapa parut, garam, dan gula, peras airnya. Tumis bawang merah dan bawang putih halus, lalu masukkan oncom, garam, merica, kecap manis, penyedap masakan, cabai rawit, daun bawang, dan seledri. Ambil adonan sebesar bola pingpong, pipihkan dan isi dengan adonan isi, lalu bentuk bulat lonjong. Jangan masukkan adonan jika minyak belum panas. Tunggu hingga minyak panas, lalu goreng. Sebaiknya disajikan selagi hangat. Alasan disebut langkah-langkah karena berisi langkah-langkah yang akan digunakan dalam membuat comro. Selanjutnya ada kesimpulan. Paparannya adalah cemilan keluarga yang mudah, murah, dan sehat, cocok untuk menemani saat santai berkumpul bersama keluarga. Alasan disebut simpulan karena berisi simpulan dari pembuatan comro. Aspek kebahasaannya akan dibacakan oleh Cahya. Silakan Cahya. Kaidah. Tunggu. Neng, ke bawah kan, Neng? Ke atas kan. Nah, sudah. Silakan. Kaidah kebahasaannya adalah kalimat perintah. Bukti tekstualnya, cara membuat singkong parut dicampur bersama kelapa parut, garam, dan gula, dan peras airnya. Tumis bawang merah dan bawang putih halus. Lalu masukkan oncom, garam, merica, kecap manis, penyedap, masakkan cabai rawit, daun bawang, dan seledri. Ambil adonan sebesar bola pingpong, pipihkan dan isi adonan, lalu bentuk bulat dan lonjong. Alasannya karena kalimat tersebut bersifat perintah. B. Kalimat saran. Sebaiknya sajikan selagi hangat. Alasannya karena ada kata sebaiknya yang merupakan ciri kalimat saran. Kalimat larangan. Jangan masukkan adonan jika minyak belum panas. Tunggu minyak
panas lalu goreng. Alasannya karena ada kata jangan yang merupakan ciri kalimat larangan. D. Konjungsinya lalu kemudian karena. Alasannya karena menghubungkan antar kalimat sehingga menjadi kalimat yang padu. E. Kata bilangan 1 kilogram, 1 sendok, dan 4 buah. Alasannya karena ada kata bilang tentu yang merupakan ciri kata bilangan. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Silakan ditutup. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok 1. Bagaimana tanggapan kelompok 2 tentang hasil kelompok 1? Sudah bagus? Sudah jelas. Sudah benar? Silakan. Tanggapannya? Sudah, Bu. Sudah betul? Sudah jelas. Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Silakan untuk kelompok 2 yang presentasi. Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok 1. Struktur yang ada dalam teks prosedur tersebut disertai dengan bukti dan alasan yang logis. Struktur pertama, tujuan paparannya yaitu combro merupakan makanan khas dari Jawa Barat terbuat dari parutan singkong yang bagian dalamnya diisi dengan sambal oncom kemudian digoreng. Karena itulah dinamai combro yang merupakan kependekan dari oncom di jero. Bahasa Sunda artinya oncom di dalam. Bentuknya bulat lonjong, makanan ini enak disantap saat hangat. Alasannya karena berisi pengantar dari pembuatan combro. Yang kedua, bahan dan alat. Paparannya adalah bahan-bahan 1 kg singkong parut, setengah butir kelapa parut, 1 sendok teh garam, 4 buah bawang merah, dan 2 siung bawang putih dihaluskan. 1 mangkok kecil tempe bungkil atau oncom, potong dadu, 1 mangkok tahu, potong dadu, cabai rawit menurut selera, 3 batang daun bawang dirajang, 3 batang dan daun seledri dirajang. Alasannya berisi bahan dan alat yang akan digunakan dalam membuat combro. Baik, silakan. Langkahnya yaitu gantian. Silakan gantian. Buat singkong parut dicampur bersama kelapa parut, garam dan gula, peras airnya, tumis bawang merah dan bawang putih halus, lalu masukkan oncom, garam, merica, kecap manis, penyedap masakan, cabai rawit, daun bawang, dan seledri. Ambil adonan sebesar bola pingpong, pipihkan dan isi dengan adonan isi, lalu bentuk bulat lonjong. Jangan masukkan adonan jika minyak belum panas. Tunggu hingga minyak panas lalu goreng. Sebaiknya sajikan selagi hangat. Alasannya berisi langkah-langkah yang akan digunakan dalam membuat combro. Gantian sekarang simpulan. Aku ya. Simpulannya adalah cemilan keluarga yang mudah, murah, dan sehat, cocok untuk menemani saat santai berkumpul bersama keluarga. Alasannya berisi simpulan dari perbuatan combro. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Kalimat perintah, bukti tekstualnya, cara membuat singkong parut dicampur bersama kelapa parut, garam, dan gula. Peras airnya, tumis bawang merah dan bawang putih halus, lalu masukkan oncom, garam, merica, kecap manis, penyedap masakan, cabai rawit, daun bawang, dan seledri. Ambil adonan sebesar bola pingpong, pipihkan dan isi dengan adonan isi, lalu bentuk bulat lonjong. Alasannya karena kalimat tersebut bersifat perintah. Setelahnya dibacakan oleh Najwa. Silakan, lanjutkan.
Nama saya Maulida Najwa dari kelompok 2. Selanjutnya adalah kalimat saran. Sebaiknya sajikan selagi hangat karena ada kata sebaiknya yang merupakan ciri kalimat saran. C. Kalimat larangan. Jangan masukkan adonan ke minyak belum panas. Tunggu hingga minyak panas lalu goreng. Alasannya karena ada kata jangan yang merupakan ciri kalimat larangan. D. Konjungsi. Bukti tekstualnya adalah lalu kemudian karena alasan karena menghubungkan antar kalimat sehingga menjadi kalimat yang padu. E. Kata bilangan 1 kilogram 1 sendok 4 buah. Alasannya karena ada kata bilangan tentu yang merupakan ciri kata bilangan. Ya, terima kasih. Silakan ditutup kelompok 2. Nah, siapa yang mau menanggapi hasil dari kelompok 2? Bagaimana? Kelompok 1? Sudah bagus, Bu. Sudah bagus. Sudah betul? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Nah, siapa sekarang yang mau menyimpulkan hasil diskusi tersebut? Ayo, Kurnia, silakan. Aja, Bu. Tentang struktur teks prosedur yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan simpulan. Sedangkan kaidah kebahasannya kalimat saran, kalimat perintah, kalimat larangan, kata konjungsi, dan kata bilangan. Baik, terima kasih Kurnia. Kurnia, hebat. Ya. Baik anak-anak. Tadi kalian sudah menyimpulkan hasil diskusi ya. Sekarang kita memasuki tahap 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Silakan nanti kalian kumpulkan tugas kelompoknya ya. Nah, kalian kirimkan ke Google Classroom 72 ya. Nanti Ibu akan analisis dan evaluasi tugas kalian. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki tahap penutup ya. Baiklah, siapa yang mau menguatkan materi pembelajaran hari ini? Ayo. Silakan Devina. Tentang struktur teks prosedur yaitu tujuan, alat, dan bahan, langkah-langkah dan simpulan. Sedangkan kaidah kebahasannya kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan, konjungsi, dan kata bilangan. Baik, terima kasih Devina. Devina hebat ya. Alhamdulillah. Sekarang refleksi tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak refleksinya? Menyenangkan pembelajaran? Ayo satu orang. Bagaimana refleksi pembelajaran hari ini anak-anak? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham ya tentang materi hari ini. Baiklah anak-anak, Ibu akan melakukan evaluasi atau tes akhir kepada kalian ya. Nanti Ibu akan mengirimkan LKPD evaluasinya ke dalam Google Classroom. Ya, sebentar Ibu akan kirimkan. Nah, sudah, silakan. Sudah terlihat? Sudah ada ya? Silakan kalian mengerjakan tes akhir atau evaluasi tersebut ya. Silakan. Bagaimana anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Silakan dikirimkan kembali ke
Google Classroom ya. Ibu lihat dulu siapa yang sudah mengirimkan. Alhamdulillah sudah semua ya, sudah semua dikirimkan. Baiklah anak-anak, Ibu akan men-share kepada kalian rencana tindak lanjut pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya ya, yaitu KD 46 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan isi secara lisan dan tulis ya. Jadi kalian akan menyajikan teks prosedur secara lisan dan tulis. Seperti itu ya. Nah, Ibu juga akan memberikan PR kepada kalian dan Ibu akan kirimkan PR tersebut di Google Classroom ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Baiklah, silahkan untuk menutup pembelajaran hari ini dipimpin doa oleh ketua kelas. Silahkan Sufyan. Marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.